Tes 1 2 suara dicoba tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayat serta kesehatan kita sehingga kita dapat berkumpul di UPTD SMP Negeri 2 Buyut. Selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menaikkan derajat Muhammadnya yang ada di muka bumi ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu semuanya, terima kasih banyak yang sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang tak lupa pula yang kami banggakan Ibu Rahmadiah selaku CKP Angkatan 11. Hari ini Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah tentang diskusi penyelarasan visi dan prakasa perubahan, di mana kami bermaksud datang ke sini adalah tidak ada sedikit pun untuk bermaksud mengubah visi atau prakasa perubahan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Hanya saja kami di sini masih proses pembelajaran, yaitu program guru penggerak, di mana Ibu Rahmadiah membuat visi diri dan prakasa perubahan, yang dimana beliau apa sih harapan ke depannya, seperti itu. Nanti kira-kira ada tidak penjelasannya dengan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi walaupun ini adalah proses pembelajaran, kami mengharapkan Ibu untuk diskusi ini bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semua. Hanya sekian yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan ke Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kita berdiskusi yang salah satu mungkin agenda daripada proses guru penggerak angkatan 11 alhamdulillah ini sudah berjalan dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah bisa kita selesaikan dengan baik sampai ke penghujungnya insyaallah. Suara dan salam Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara kedua kita semuanya yang kita hormati dan kita muliakan, ibu pendamping yang telah berhadir di tengah kita di sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini nanti bisa memperkuat kita ini sebagai calon-calon guru penggerak, dan ini nantinya akan menjadi prakasa ya untuk memperkuat proses terbentuknya kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Baik, pada kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan satu pesan mungkin di awal, bahwasanya ini adalah satu pelatihan yang panjang ya. Panjang, jadi bukan pelatihan yang biasa, pelatihannya panjang. Lebih kurang ada 9 bulan, 9 bulan, dan ini panjang, roadnya itu panjang, dan ini membutuhkan nafas yang panjang juga. Ibarat orang lomba renang atau lomba lari itu membutuhkan stamina yang kuat. Di samping stamina yang kuat juga perlu strategi dalam hal bernafas. Jadi ada orang kuat tapi tidak punya keterampilan bernafas, maka dia akan tenggelam di tengah-tengah. Di tengah-tengah kolam renang itu tenggelam dia. Kenapa? Karena nafasnya tidak kuat. Nah, apakah strateginya kurang pas atau bagaimana gitu? Maraton juga seperti itu. Terlalu kencang di awal, maka dia akan lambat di akhir. Kenapa? Karena memang perjalanannya panjang sekali. Jadi
kita perlu menyelaraskan antara energi kita dengan jarak tempuh yang kita jalani. Jadi kalau kita bisa mungkin kiaskan seperti itu, ini juga kita guru penggerak proses pelatihannya lama 9 bulan. Jadi semangat boleh, tapi jangan semangatnya itu seperti hangat-hangat itu, hangat-hangat benda yang itu. Jadi terlalu hangat di awal, kemudian dingin di akhir. Akhirnya kita tidak bisa mencapai garis finish. Jadi kita perlu mengatur strategi irama, kemudian nafas kita, sehingga semua tahap demi tahap yang harus kita lewati ini bisa terselesaikan secara baik. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan tentunya di dalam kita mencapai ini semua, kita perlu kolaborasi. Jadi kekeluargaan itu ada di kebersamaan. Seperti ini saya, ini sudah bagus. Ya, kita saling mendukung, kita saling memberikan support, sehingga kawan kita yang lagi butuh seperti ini, kita ada di belakangnya. Jadi kita butuh seperti ini, ada orang lain di belakang kita, sehingga semua kita ini bisa saling bahu-membahu di dalam menyelesaikan misi kita ini. Karena saya lihat guru penggerak ini adalah sebagai asetnya, sebagai aset sekolah yang luar biasa untuk membentuk kepemimpinan pembelajaran di kelas, terutama di ruang kelas, pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Dan ini sangat berpengaruh kepada kualitas output daripada anak-anak kita, itu siswa yang akan keluar dari sekolah ini setelah 3 tahun dari sini. Jadi ini yang kita harapkan bisa berjalan secara baik. Kemudian mungkin pada kesempatan PI kali ini itu difokuskan kepada visi dan misi daripada UPTD SMP Negeri 2 Biren. Ya. Alhamdulillah ini visi kita sudah beberapa kali kita revisi. Jadi setelah kita laksanakan tahap demi tahap terhadap proses revisi ini dari 2021 dan sekarang revisi yang kedua ini karena ini ada hubungannya dengan pengembangan daripada pelayanan pendidikan untuk kelas boarding. Alhamdulillah tahun ini kita sudah aktif untuk boardingnya, maka ada penyesuaian target-target yang harus kita masukkan dalam visi dan misi kita, itu yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ini nilai-nilai pembelajaran yang ingin kita capai di kelas boarding tersebut. Sehingga nanti bisa dilihat nanti visinya itu ada unsur ada unsur agamanya juga, ya. Terwujudnya lembaga pendidikan profesional yang mampu membentuk generasi Qurani, kemudian berdaya saing dan peduli lingkungan. Untuk misi ini ada 5, ya, menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum dayak. Jadi kurikulum dayak ini adalah kurikulum yang ada di pesantren. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran tahfizul Quran. Jadi kita fokus anak-anak untuk membentuk karakter Qurani melalui aktivitas menghafal Al-Quran. Kemudian terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter, profil pelajar Pancasila. Ini kemudian profil pelajar Pancasila yaitu 6 dimensi. Jadi kita fokus ke situ. Kemudian meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter dan menjamin mutu. Yang adaptif, yang mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin mewujudkan sekolah ini adalah sebagai sekolah adiwiyata, sekolah yang memiliki kesadaran terhadap pemeliharaan terhadap lingkungan, ya, terutama lingkungan hidup, lingkungan sekitar kita, alam kita ini bagaimana bisa terselamatkan, ya, tidak tercemari, kemudian bisa asri hijau, ya. Kemudian juga di samping lingkungan kita ini juga termasuk juga kita nanti fokus kepada lingkungan sosial.
Jadi bagaimana dengan pendidikan kita ini itu bisa membentuk pribadi-pribadi siswa-siswa yang memiliki pribadi yang memiliki kepedulian sosial juga. Jadi yang peka terhadap lingkungan sosial di dalam kehidupan nanti di masyarakat. Jadi saya pikir ini mungkin yang bisa saya sampaikan di sini seputaran visi misi, dan visi misi ini adalah impian kita bersama. Jadi bukan impian kepala sekolah, karena dalam proses penyusunan juga kita melibatkan semua unsur yang ada. Jadi inilah impian kita bersama, kita impikan nanti, dan per tahun nanti kita evaluasi. Di bulan 12 nanti kita evaluasi sejauh mana sudah pencapaian visi misi ini, apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita perkuat, dan apa-apa yang telah mendapatkan hasil yang sudah baik lah. Jadi ini semuanya demi untuk sekolah kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sekolah yang sesuai dengan impian, sesuai dengan visi misi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya saya kasih pesan lagi, tingkatkan kesabaran, keistiqomahan, daya tahan untuk bersabar terhadap segala tantangan, karena ini adalah pelatihan yang perjalanannya itu panjang. Terus saling dukung-mendukung, dan apa-apa yang memang perlu disupport oleh sekolah itu silakan dikomunikasikan, dan insya Allah kita siap untuk mendukung semua hal, dan itu dalam kategori itu memungkinkan dalam hal kita memberikan dukungan. Dan insya Allah kita sekolah sangat mendukung terhadap program sekolah kita ini. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa dukungan yang Bapak berikan kepada kita semua Bapak Ibu. Di sini saya melihat Bapak memang luar biasa, ya luar biasa, sudah menyampaikan visi yang memang benar-benar berpihak kepada peserta didik. Dan udah berapa kali ya Pak di revisi ya Pak ya? Ya 2 kali ya Pak. Karena kenapa visi kita tidak baku ya Ibu ya? Karena dia kan tergantung perkembangan zaman kita ini. Karena tidak mungkin visi yang bertahun-tahun dulu yang ada tidak selamanya bisa kita terapkan untuk sekarang karena perubahan zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu. Kami paham, kami mengerti bahwa Ibu dan Bapak pasti banyak sekali tugas yang berdouble-double, yang waktunya memang harus disempatkan. Inilah bentuk dukungan yang Bapak dan Ibu berikan kepada Ibu Rahmatia. Selanjutnya, kayaknya kita tegang sekali ya karena ada kepala sekolah ya. Boleh saya menyampaikan Ibu, boleh tidak Ibu menjawab iya? Nanti ketika saya bilang ibu menjawabnya 2 kali iya. Boleh ya? Untuk mencairkan suasana yang ada. Bapak lagi ada kegiatan? Iya, terima kasih Bapak. Ya foto dulu. Foto. Ini kan Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Jadi Ibu, hari ini kita memakan waktu sedikit ya. Nanti Ibu Rahmatia yang akan menyampaikan, menjalankan diskusi kita pada hari ini. Dan saya yakin Ibu sudah tahu sebenarnya. Cuma ini karena bentuk rasa kepedulian dan dukungan kepada Ibu Rahmatia kan, seperti itu. Oke, baik, silakan Ibu Rahmatia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga dapat hadir hari ini di ruang yang sederhana ini
untuk membantu kegiatan saya menyelesaikan program guru penggerak saya selama 6 bulan ke depan. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang menerang seperti yang sekarang kita rasakan. Penghormatan saya Ibu kepada Ibu pengajar praktik Ibu Normalia dan kepada seluruh teman-teman rekan sejawat dan rekan guru yang ada di sekolah yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya yang pada hari ini mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi untuk menghemat waktu, baiklah sama-sama kita akan melihat susunan acara yang akan kita ikuti pada kegiatan hari ini. Ya, ini adalah fasilitator saya, Bapak Faisal. Kemudian ada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Normalia, dan ini adalah saya sendiri. Ya, inilah acara kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama tadi sudah dibuka ya oleh Ibu pengajar praktik Ibu Normalia, kemudian doa dan wisuda, kemudian kita juga sudah mendengarkan pengarahan dari pengajar praktik, kemudian kata-kata sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 2 Beren. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam acara inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh saya sendiri, Rahmatia SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Jadi ibu-ibu ini karena nggak ada bapak-bapaknya ya, jadi ibu-ibu semua ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Jadi yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, keluarkan semua ide-ide ibu-ibu di sini ya. Kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, peserta lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian saya ingin ibu-ibu semuanya berpartisipasi penuh dalam kegiatan hari ini. Dan yang keenam, kita mengikuti sesi diskusi hari ini dengan penuh gembira, karena nanti juga ada kegiatan speaking ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, karena saya adalah seorang guru bahasa, saya membukanya dengan sebuah pantun ya. Kita bisa lihat secara bersama-sama di sini. Lari pagi di pantai. Oh, iya, cakep ya, luar biasa ya. Ibu itu tangan dulu untuk ibu-ibu ya. Nanti kalau saya baca satu garis ini, langsung ibu-ibu cakep, ibu bilang ya. Lari pagi di pantai. Bertemu mantan berdasi di tepian. Mari kita berkolaborasi, wujudkan visi murid impian. Luar biasa ya, terima kasih. Baiklah, pada kegiatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan kita hari ini adalah berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan ya yang ada di sekolah. Jadi yang melatar belakangi kegiatan kita pada hari ini adalah seperti yang kita lihat bersama-sama di layar, bahwa kegiatan diskusi dan prakarsa perubahan adalah proses bagi seorang CDP yang untuk tahun ini adalah saya sendiri, untuk memfasilitasi diskusi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat, berarti bersama dengan ibu-ibu yang ada di sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi untuk merumuskan sebuah visi itu bukanlah seorang pemimpin seperti kepala sekolah, tetapi kita saling berkolaborasi dengan seluruh warga yang ada di sekolah UPTD SMP Negeri 2 Beren. Selanjutnya, program ini juga sebagai salah satu sarana untuk kembali secara bersama-sama merefleksi terhadap visi sekolah tempat kita bertugas demi mencerdaskan anak bangsa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak, pada saat Pak Yusria datang ke sini pada tahun 2021, baru dimulai kita sebagai sekolah penggerak. Ya, jadi itu ada satu visi, kemudian beliau merevisi kembali karena mengingat ya sekolah kita sekarang dijadikan sebagai sekolah boarding yang ada di Beren. Nah, tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah untuk mendiskusikan cita
sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi seperti yang kita tahu ya, tentunya semua kita punya misi, punya cita-cita tentang murid kita di masa yang akan datang. Makanya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita harus adaptif, artinya harus sesuai dengan perkembangan zaman ya. Apalagi di era yang semakin canggih sekarang ini. Nanti kita akan melihat secara bersama-sama yang kita akan belajar kembali tentang bagaimana sih merdeka belajar itu. Nah, pada kegiatan diskusi hari ini, kegiatan yang pertama kita adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat bagaimana visi sekolah kita. Itu saya sudah membagikan ya kepada rekan-rekan teman semuanya tentang visi sekolah kita ya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kita akan melihat tadi bagaimana cerminan-cerminan dari visi sekolah kita nanti. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan di sekolah. Nanti kita akan mencoba melihat apakah visi yang kita rumuskan itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita atau mau kita tambahkan lagi, dan kita lihat bagaimana cara merumuskan sebuah visi itu melalui prakarsa perubahan. Nah, ibu-ibu semuanya, seperti yang kita tahu di kurikulum kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti filosofi Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam pendidikan Merdeka Belajar, anak-anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya, pendidikan itu harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan si anak, serta dengan tuntutan zaman. Nah, filosofi ini menjadi dasar penting dalam kita mewujudkan P3 atau profil pelajar Pancasila, yang kemudian kita sebagai seorang guru itu juga harus bisa memberdayakan diri dalam menuntun kekuatan kodrat murid dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya kita harus menjadi seorang guru yang upgrade, yang update terhadap perkembangan zaman ya. Selanjutnya, nah seperti yang disampaikan tadi, bahwa di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin ibu-ibu di sini sudah bisa ya, di luar kepala semua ya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Malah ini dinyanyikan ya sekarang sama anak-anak, karena anak-anak itu lebih cepat menangkap pembelajaran itu dalam bentuk lagu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud ya jika seorang guru memiliki visi, memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Makanya visi ini dia seharusnya harus berubah sesuai, harus update ya, sesuai dengan perkembangan zaman, dan dia harus bersifat kontekstual. Jangan kita mengambil visi dari sekolah lain tetapi itu tidak sesuai dengan sekolah kita. Jadi pada saat kita nanti belajar merumuskan visi sekolah, itu harus disesuaikan dengan lingkungan tempat kita bertugas dan bagaimana kondisi si anak di sekolah. Nah, karena kita belajar tentang visi dan prakarsa perubahan, ini ada pertanyaan pemantiknya nih ya. Apa itu visi? Ya, jadi sebelum ibu-ibu menjawab tentang apa itu visi, saya akan mencoba membacakan sebuah puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Ya, nanti ibu-ibu dengarkan, dan saya sudah membagikan kalau nggak salah ya tadi lembaran yang ada puisinya. Sebentar saya bacakan puisi. Jadi nanti setelah ibu-ibu semua mendengarkan dan membaca puisi yang saya bagikan, nanti saya akan tanyakan bagaimana nih perasaan ibu-ibu semua ya. Aku melihat Indonesia
karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Ibu-Ibu. Nah, sesuai dengan pertanyaan pemantik kita tadi, ya. Apa itu visi? Nah, sekarang coba saya tanyakan lagi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu-Ibu setelah mendengarkan pembacaan puisi tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Bagaimana perasaannya? Iya, Ibu Sri Wahyuni, terima kasih. Ide-ide beliau itu tertulis di dalam bentuk puisi tadi. Aku melihat Indonesia, ya. Selanjutnya ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan nih, bagaimana perasaan Bapak, Ibu-ibu setelah mendengarkan atau membacakan puisi tadi. Ada?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ayu dan Ibu Syarifah Nadia. Terima kasih Bu Nadia dan Ibu Ayu. Benar ya, seperti disampaikan oleh ibu-ibu tadi bahwa aku melihat Indonesia di sini, pandangan Insinyur Soekarno di sini, bagaimana beliau menciptakan persatuan yang kuat di sini. Ya, tidak terpecah belah, tidak memandang suku, ras dan budaya. Dan yang paling penting, kita sebagai seorang guru pemimpin pembelajaran harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan berpihak pada murid, sehingga nantinya semoga ke depan bisa menciptakan peserta didik yang memiliki sikap atau karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan puisi tadi, kira-kira nih ibu-ibu, ya, apa itu puisi? Nah, kita bisa lihat lagi satu lagi nih pancingannya nih Bu ya. Ingatkah ibu-ibu pada masa kecil dulu? Tentu kita pernah ditanya mengenai bagaimana cita-cita. Kemudian pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa ketika kita sudah besar? Ya, kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang akan kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu kita akan jadi apa nantinya, ya. Nah, kira-kira apa itu puisi? Apa itu puisi? Apa itu visi? Maaf ya, karena terlalu terbawa tadi dengan puisi. Jadi
Iya, terima kasih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Nunung dan Ibu Syarifah. Iya, ya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini secara bersama-sama bahwa visi adalah suatu cita-cita, inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Dan yang paling penting, visi kita harus bisa menggerakkan. Seperti kata-kata Soekarno tadi, dia tidak melihat apa-apa lagi, yang dia lihat adalah Indonesia. Ya, jadi begitu juga dengan visi. Ya, selanjutnya. Jadi untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid berikut. Tapi sebelumnya, supaya lebih nggak tegang nih kegiatan kita pada hari ini, kita speaking dulu ya ibu-ibu ya. Ya, yang percaya ya. Sebentar. Jadi nggak sempat terdownload ya, gimana? Oh iya. Tutup. Memang harus kolaborasi ya. Ya, semuanya kita bangun untuk melakukan ice breaking kita untuk hari ini. Ya. Jadi anak hari ini ya.
nggak apa-apa ya. Ya, ibu anak-anak harus paham tentang ini ya. Seorang guru itu harus bisa masuk ke dunia anak. Kalau nggak bisa masuk ke dunia anak, itu bukan jadi guru nih, akan jadi musuh anak nanti. Ya. Kita lanjut lagi. Udah semangat lagi ya ibu-ibu ya. Udah, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan ice breaking kita tadi itu punya makna juga untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk mencapai sebuah visi itu kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Kita harus butuh semua bantuan, semua atau kolaborasi dengan seluruh warga yang ada di sekolah kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak, ya. Nah, sesuai dengan arahan tadi, kita akan mencoba mengisi kalimat rumpang, ya. Mari kita akan berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita. Nah, ibu-ibu semuanya, ini adalah kalimat rumpangnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ya. Jadi rekan-rekan teman semuanya bisa mengisikan kalimat rumpang ini sesuai dengan impian ibu-ibu semuanya. Ini saya bagikan kertas post-itnya, ya. Ini untuk yang warna kuning ini isi kalimat rumpang yang nomor 1, ya. Gak apa-apa. Kalau sudah dituliskan, boleh ibu-ibu tempelkan di sini, ya. Udah, Ibu Nur udah boleh tempelkan. Tempelkan terus. Ya, Bu Yunita tempel terus. Boleh duduk di sini nanti untuk menyimpulkan tentang kalimat rumpang kita nanti, ya. Selanjutnya soal yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, bisa diisi di kertas post-it yang warna hijau ini. Sudah, boleh ditempelkan lagi di sini, ya. Tempelkan terus. Semangat sekali ya, luar biasa ya Bu Nadia dengan Bu Ayu, semangat ya. Luar biasa nih, kayaknya antusiasnya luar biasa. Ya. Iya, harus Bu ya. Alhamdulillah nih Bu, di sekolah kami memang kawan-kawan ini rekan-rekan guru mau ikut berkolaborasi, Bu, mau ikut membantu. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan
Untuk kalimat yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh ditempelkan terus. Iya. Nah, ini kalimat yang terakhirnya ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Sudah semua ya? Sudah. Jadi kita bisa melihat secara bersama-sama tentang kalimat penumpang yang sudah ibu-ibu isi ya. Kita memimpikan murid-murid yang ini sambil saya baca, Bu Nur bisa menyimpulkan ya, dibantu sebentar, dapat membaca dan menghafal Al-Quran ya. Kemudian cerdas, mencerminkan profil pelajar Pancasila, inovatif dan empati. Ini ada yang sama jawabannya ya. Dua-duanya tentang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah pembelajar sepanjang hayat. Kemudian individu yang unik, anak yang sukses, aset bangsa, bisa bekerja sama, dan anak yang bisa bekerja sama. Ini sama ya, artinya mereka bisa berkolaborasi. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan akhlak, prestasi, pendidikan karakter, sopan santun, kognitif anak, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Moga-moga nanti kita bisa mendapatkan kembali ya sekolah Adiwiyata ya. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Kemudian disiplin sangat penting. Belajar itu adalah kewajiban. Kemudian menjaga lingkungan itu penting. Serta pengetahuan itu sangat penting ya. Selanjutnya pada kalimat yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan, maju dan sukses. Sekolah untuk menuntun murid. Ya, jangan menuntun ya. Itu tepat ya, menuntun ya. Menciptakan sekolah yang ramah anak. Kemudian sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Serta menciptakan generasi yang berdaya saing. Artinya dia punya kompeten di sini. Ada kreatifnya, ada inovatifnya ya, yang mampu bersaing dengan siswa-siswa yang lain, atau apalagi nanti mereka akan terjun ke masyarakat. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Kemudian anak-anak memiliki harapan yang berbeda. Setiap anak memiliki minat yang berbeda. Mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Kemudian kita juga paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi anak. Nah, berdasarkan hasil yang sudah ibu-ibu atau rekan-rekan tuliskan, berarti kita bisa lihat ya, udah disimpulkannya tadi. Bahwa kita memimpikan itu murid-murid yang bisa membaca dan menghafal Quran. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah ada ya di sekolah kita ya. Setiap hari Selasa anak-anak itu bisa ikut pengajian siang ya dengan guru agama dan dibantu oleh guru-guru yang mempunyai keahlian ya, atau kemampuan lebih dalam pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian menginginkan siswa yang cerdas, kemudian mencerminkan profil pelajar Pancasila ya, artinya siswa-siswa yang berkarakter ya. Kemudian inovatif dan empati. Empati artinya peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya kita juga percaya bahwa murid adalah pembelajar sepanjang hayat, termasuk kita. Kita adalah orang yang akan menjadi pembelajar sepanjang hayat sampai ajal menjemput ya. Kita tetap yang namanya belajar ya, dan harus update ya. Kemudian kita juga percaya bahwa murid itu adalah individu yang unik, artinya antara satu anak dengan anak yang lain dia memiliki hal yang berbeda, dan itu harus kita pahami karena setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Selanjutnya kita juga percaya bahwa murid akan menjadi orang sukses. Sukses itu nggak mesti jadi pegawai negeri. Orang sukses adalah orang yang bisa berguna bagi orang lain. Itu kunci orang sukses ya. Kemudian lagi aset bangsa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini, apabila kita sebagai seorang guru bisa memahami makna dari puisi tadi, berarti ada salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh guru adalah menjaga aset bangsa. Salah satunya adalah generasi penerus kita, peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian anak yang bisa bekerja sama, ya, artinya dia siap berkolaborasi dengan siapa saja. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak. Saya yakin semua sekolah mengutamakan akhlak. Akhlak adalah hal yang paling penting karena adab di atas ilmu. Ya, orang yang berakhlak tentu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan prestasi, ya luar biasa. Ya. Juga harus ada prestasinya, harus di ini. Ya makanya kita guru ini harus update dan mau mengupgrade ini sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang mampu berdaya saing. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa belajar itu penting, disiplin itu juga penting. Nah, yang berhubungan dengan disiplin perlu ibu-ibu ingat bahwa disiplin itu nggak mesti kita tuntun itu pada anak.
disiplin. Nah, itu sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Di depan kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan teladan, di tengah kita harus bisa memberikan motivasi, dan di belakang kita harus bisa mendorong peserta didik kita untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa menuntun dan membimbing murid. Jangan kita harus ubah mindset kita. Kalau dulunya mungkin kita seorang guru menuntut, sekarang ganti T-nya menjadi N, sehingga dia menjadi menuntun. Kita arahkan, ya. Selanjutnya lagi, kita juga ingin menciptakan sekolah yang nyaman dan aman untuk peserta didik kita. Salah satunya adalah dengan cinta lingkungan. Kemudian tentang ramah, kita juga seorang guru ini harus ramah terhadap anak. Supaya apa? Kegiatan itu yang dilakukan oleh anak dalam proses pembelajaran itu lebih menyenangkan di dalam kelas. Kuncinya guru harus membuat pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Artinya dengan bantuan kita untuk mengarahkan. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak sekarang itu sangat luar biasa ya ibu-ibu ya. Mereka malah lebih cepat menangkap apa-apa saja informasi-informasi terbaru yang mereka dapatkan daripada kita. Makanya guru itu harus lebih maju walaupun hanya selangkah dari peserta didik. Jadi kalau bisa diusahakan kita ini harus menjadi seperti yang disampaikan tadi, pembelajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak mengenal usia, ya. Karena kita harus selalu berproses sehingga menciptakan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang cerdas, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Nah, ini adalah kesimpulan kita dari kegiatan kita pada hari ini. Ibu-ibu bisa lihat di sini, ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas kita mendidik siswa agar menjadi siswa yang cerdas, akademiknya sosial dan spiritual, serta anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Itu yang harus kita pahami, ya. Sehingga guru itu harus menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Pendidikan itu bukan hanya sekedar materi, tetapi juga baik dalam berperilaku. Berarti seperti Bapak Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa penumbuhan budi pekerti terhadap anak, ya. Dan terima kasih nih ibu-ibu yang telah melengkapi kalimat rumpang kita tadi untuk cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, ya, kita akan melihat, ya, bagaimana kesesuaian kalimat rumpang dengan visi sekolah kita. Nah, tadi saya kan sudah membaca nih hasil dari ibu-ibu yang sudah ibu-ibu isi kalimatnya. Kita akan melihat sekarang, coba ibu-ibu buka kembali visi sekolah yang sudah saya bagikan, ya. Apakah visi sekolah kita tadi sesuai dengan yang sudah kita lengkapi tadi? Kira-kira terwujudnya lembaga pendidikan profesional yang mampu membentuk generasi Qurani. Berarti yang namanya generasi Quran ini dia bisa membaca, menghafal, dan saya yakin sudah ada ya program ini di sekolah kita, dan sudah lama ya program ini, dan tinggal mempertahankan. Nah, perlu ibu-ibu untuk tahu bahwa mempertahankan itu yang paling susah, ya, paling susah mempertahankan. Dan ini hanya sebuah penyampaian yang saya pesan, kita semua harus bisa berbuat yang terbaik untuk peserta didik kita. Harus saling berkolaborasi di sekolah supaya bisa membentuk generasi yang Qurani. Kemudian yang berdaya saing, kira-kira tadi kalimat yang kita isi ini ada tidak yang menunjukkan ke yang berdaya saing? Ada nggak ibu? Ada. Ya, gimana Bu Ayu? Iya. Iya, luar biasa ya. Jadi betul ya. Jadi berdaya saing ini anak-anak itu harus bisa mencetak generasi-generasi yang kreatif, yang inovatif, ya, dan yang peduli lingkungan.
Ini visi sekolah kita, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum daerah. Karena kenapa direvisi kembali oleh Kepala Sekolah? Karena alhamdulillah tahun ini kita sudah buka boarding, ya. Jadi visi sekolah kita tetap harus kita ubah, ya, harus sesuai dengan kurikulum daerah. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran tahfizul Quran, dan alhamdulillah ini ada beberapa siswa yang sudah kita wisuda, ya, walaupun hanya 2 juz atau 1 juz ya hafalannya. Kemudian mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter profil pelajaran Pancasila. Alhamdulillah juga sudah ada, walaupun belum sepenuhnya terbentuk. Nah, inilah tugas kita, tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali, ya, menuntun kembali peserta didik kita. Kita harus menjadi sosok among bagi peserta didik kita di sekolah. Kemudian meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, artinya yang bersifat kontekstual. Nah, ibu-ibu perlu tahu bahwa kurikulum sebelumnya perbedaan dengan kurikulum sekarang itu namanya adalah pendidikan yang adaptif. Kalau dulu itu selalu kita yang menginginkan anak akan berbuat seperti ini. Sekarang itu pemerintah menginginkan anak itu bisa mengembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Contoh misalnya, ini kita di dalam teks prosedur di dalam bahasa Indonesia kita mau membuat sebuah kentang goreng. Kalau dulu kita langsung kasih tahu kepada anak langkah-langkah membuat kentang goreng gimana. Anak-anak pasti akan mencari tahu melalui internet, ya, mereka buka, mereka akses. Kemudian semua itu tentang kentang goreng. Tetapi sekarang yang diinginkan oleh pemerintah, kita hanya menyediakan kentang. Nih, syarat ini ada kentangnya, kamu olah menjadi apa saja sekarang boleh. Kentang itu kan tak mesti jadi kentang goreng, ya. Kemudian mungkin ada variasi warnanya, ya, rasanya juga seperti itu. Nah, ini yang namanya adalah pendidikan yang adaptif, tidak monoton, ya. Kita itu harus bisa mengubah mindset kita sebagai seorang guru. Kemudian berkarakter dan menjamin mutu. Dan yang terakhir adalah mewujudkan sekolah adiwiyata seperti keinginan Bu Nurman ini tadi, ya. Harus ada peduli lingkungan, ya. Mari sama-sama, ya, nanti kita juga bisa berkolaborasi nih dengan pihak dinas dari lingkungan hidup, ya. Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama, sudah diberikan bantuan-bantuan seperti tempat pembuangan sampah, tong sampah, ya. Dan kita bisa melanjutkan lagi nanti kerjasama kita dengan pihak dinas lingkungan. Nah, sekarang coba kita merefleksikan, ya, apa yang telah kita pelajari tadi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah sejalan atau selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana ibu-ibu? Apakah sudah selaras? Sudah. Alhamdulillah sudah, ya. Alhamdulillah. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan mungkin atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Iya. Terima kasih Bu Nadia. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, luar biasa. Jadi benar, ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nadia. Kemudian visi kita tadi kan juga ada berdaya saing. Di situ berarti dia sudah update dengan perkembangan zaman, ya. Dan kita sudah menyediakan juga ada komite, ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita terkait visi sekolah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi, berarti secara keseluruhan visi sekolah kita saat ini sudah sesuai dan bisa mengakomodir seluruh mimpi atau dari kalimat rumpang yang telah kita susun tadi, ya. Alhamdulillah berarti kalimat rumpang yang ibu-ibu isi ini sudah mewakili semua dan sudah selaras dengan visi sekolah kita tentang terwujudnya lembaga pendidikan profesional yang mampu membentuk generasi Qur'an yang berdaya saing dan peduli lingkungan.
baik itu murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, bagi yang murid, ada yang ingin memberikan tanggapan bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Ya, silakan Bu Nadia. Ya, lihat di visinya. Iya, luar biasa Bu Nadia. Iya. Ada yang ingin menambahkan mungkin sikap dari murid kita yang mencerminkan visi kita di sekolah? Ada? Silakan. Iya, Bu Nunu. Iya, terima kasih. Iya, boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Anak-anak di sini karena kita sudah memberikan contoh kepada mereka, jadi mereka tidak lagi buang sampah sembarangan. Kemudian mereka juga sadar diri bahwa sampah dia itu milik dia. Jadi mereka membuangnya dengan kesadaran sendiri dan tanpa harus kita tegur. Kemudian mereka juga berusaha mengingatkan kawan apabila memang kawannya ada yang membuang sampah sembarangan. Iya. Luar biasa ya Bu Nunu ya, terima kasih sekali. Berikan tepuk tangan untuk Bu Nunu dan Bu Nunu ya. Begitu juga dengan guru nih. Guru ini juga harus bisa mencerminkan visi sekolah. Contohnya gimana? Salah satunya bagaimana contoh perilaku? Iya, silakan Bu Ayu. Ya, untuk guru ya. Iya. Karena dari guru, karena guru ini orang tua kedua, kalau orang tua kami di rumah, berarti sama seperti kita mendidik anak-anak kita di rumah, minimal dari hal yang baik atau kecil, yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri, itu hal dasar yang kita ajarkan kepada anak sendiri kita di rumah. Begitu juga dengan kita yang profesi guru, bagaimana kita memberikan yang terbaik, memberikan sisi positif apa yang baik kepada mereka. Kalau guru sendiri tidak bisa menunjukkan hal berakhlak baik itu, jadi kita tidak bisa memerintahkan murid kalau guru itu sendiri guru. Jadi di sini untuk bisa mewujudkan visi ini bukan hanya memerintah murid, guru harus bisa memerintahkan diri sendiri untuk bisa menunjukkan bahwa kita guru ini layak menjadi yang mereka teladani, layak menjadi yang mereka contoh. Bukan hanya orang tua, bisa orang tua mereka jadi contoh yang baik, kita pun sampai di sekolah pun bisa menjadi orang tua yang kedua mereka menjadi contoh yang baik juga peserta didik. Iya, luar biasa. Berarti itu namanya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak di Aceh Utara, menjadi among, kemudian menjadi teladan ya bagi murid-murid kita di sekolah. Nah, kita bisa lihat nih ya ibu-ibu semuanya, bagaimana sikap yang mencerminkan rumusan dari